Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Bromo Putra Siswicaksono, NIM 17010142, akan mempresentasikan tentang Studio Perancangan Arsitektur Desain Tematik Christian Center Semarang. Gambaran umum proyek. Christian Center merupakan suatu kompleks bangunan yang difungsikan sebagai area pusat peribadahan agama Kristen yang berfungsi untuk mencakupi umat Kristiani yang berada di suatu perkotaan untuk dapat beribadah. Lokasi tapak ini berada di Jalan Mataram, Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan. Potensi yang ada pada lokasi tapak ini, lokasi tapak berada dekat dengan pusat kota Semarang. Aspek sosial budaya pada lingkungan tapak relatif baik. Mayoritas permukiman pada lokasi sekitar tapak ditinggali oleh jemaat yang beragama Nasrani atau Kristiani. Untuk kendala, kondisi iklim pada lokasi tapak relatif tinggi atau panas, kurang adanya area hijau sebagai resapan dan peneduh. Lingkungan sekitar tapak dipadati oleh bangunan permukiman penduduk yang tidak tertata dengan teratur. Masuk ke konsep desain, yang pertama yaitu arsitektur simbolisme, yakni dengan menerapkan nilai atau makna simbolisme pada agama Kristiani terhadap bangunan gereja dari segi fisik maupun non-fisik secara filosofi. Yang kedua yakni metafora pola pada tapak, menggunakan bentuk-bentuk yang diadaptasi pada simbolisme Kristen dan diterapkan pada pola tapak melengkung yang memiliki makna untuk menuntun ke jalan yang benar. Yang ketiga yakni area hijau, healing atau menyembuhkan kondisi tanah pada lokasi tapak yang padat oleh bangunan dengan melakukan tapak yang berfokus pada penghijauan atau vegetasi dan area resapan yang baik pada perkotaan. Selanjutnya, konsep desain yang ada pada bangunan yaitu meliputi penggunaan air pada kolam pada bangunan gereja yang melambangkan ketenangan dan kesucian bagi penggunanya. Yang kedua, penggunaan simbol dari alfa dan omega sebagai bentuk dasar dari bangunan gereja yang mengambil bentuk segitiganya yang menggambarkan kekekalan. Kemudian, penggunaan bentuk salib pada bagian monumen gereja sebagai penggambaran tentang ajaran agama Kristen. Kemudian, penggunaan kolom-kolom besar bergaya gotik sebagai penggambaran akan kekuatan dan kebesaran pada bangunan gereja. Selanjutnya, konsep taman pada taman doa. Pada taman doa terdapat patung salib yang tinggi menjulang ke atas sebagai gambaran Tuhan Yesus sebagai bentuk penyembahan kepadanya. Dari segi material, menggunakan batu belah pada perkerasan pedestrian, sedangkan pada area lanskapnya mengelilingi taman agar mendapat nuansa alami dan merespon terhadap lingkungan. Patung salib tersebut sendiri menggunakan efek lampu pada dalam patung yang terbuat dari material transparan agar dapat memancarkan sinar pada malam hari. Selanjutnya, pola hubungan ruang. Aksesibilitas pada tapak dihubungkan melalui dua jalur, yaitu jalan pada tapak, main dan side entrance. Kedua jalur tersebut terhubung dengan akses lain dalam tapak. Selanjutnya, pada area lahan parkir mobil menggunakan sistem parkir sejajar agar dapat menampung kapasitas kendaraan yang ada. Selanjutnya, pada interior bangunan gereja terdapat mimbar atau panggung yang menggunakan kuasa sederhana, yaitu ornamen dari kayu. Masuk ke kuban massa. Pada kuban massa awal gereja berbentuk persegi panjang yang kemudian dipotong dengan terdapat potongan segitiga pada sama sisi kanan dan kiri, dan menjadi hasil potongan tersebut. Pada akhir masa diangkat ke panggung agar bangunan lebih tinggi dan penggunaan kolam pada sekeliling masa bangunan. Yang kedua, kuban massa pada kapel yang berbentuk setengah lingkaran, kemudian melakukan pemotongan pada bagian depan menjadi dua buah bagian. Selanjutnya, simbol salib pada pintu masuk gereja. Berikut merupakan skematik desain dari rancangan yang saya buat berupa side plan.
Situasi tampak kawasan barat dan kawasan timur, tampak kawasan utara dan kawasan selatan. Berikut merupakan potongan kawasan 1 dan 2. Pada slide ini menampung tentang denah gereja, bangunan gereja sebagai berikut. Denah, tampak, dan potongannya. Pada bagian denah, terdapat kolam yang mengelilinginya sebagai pada konsep tadi, dan pada bagian tengah gereja terdapat mimbar dan area untuk ruang ibadah. Berikut merupakan detail konstruksi pada kantin gereja yang berada pada bagian depan kawasan. Berikut merupakan detail patung salib yang berada di taman doa. Berikut merupakan perspektif daripada kawasan Christian Center. Ini untuk visualisasi dari bangunan gereja itu sendiri. Ini merupakan visualisasi dari taman doa dan pada bagian belakangnya terdapat kapel. Berikut merupakan gambaran dari camping ground. Berikut merupakan bagian dari visualisasi dari interior bangunan gereja dengan mayoritas menggunakan material berwarna coklat. Berikut merupakan interior dari kapel gereja. Sekian, terima kasih presentasi dari saya.